semua nabi dari Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada 25 nabi. 24-nya semuanya dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab hanya nabi yang masih Supri ikut. Sekarang saya tanya, Mas Supri, berapa istri nabi? Buku apa itu? Kalau ini Sukacita Sejati. Ah. Nah, kalau ini isinya itu nasihat-nasihat dari dari Nabi siapa? Isa Al-Masih. Yesus. Ya, Yesus. Kenapa kok sampean harus menyebarkan buku ini ke orang Islam? Ya, nah. Kenapa sampean harus menyebarkan ini ke orang Islam? Ya, itu misi kami, Pak. Misi kami untuk sebarluaskan akan Injil Kristus ini. Kalau kita umat Islam itu dilarang sampean itu menyebarkan agama sampean ke orang yang sudah beragama. Ada undang-undang hukum pidananya. Tadi ada teman sampean kesini perempuan juga sama. Saya belum sempat kasih video. Ini sampean saya videokan nih. Nanti saya viralkan ini. Saya viralkan. Karena apa, Mas? Ini di sini karangan orang Islam, Muslim semuanya. Kalau sampean menyebarkan agama ini, agama yang sampean anut, itu sudah melanggar hukum pidana. Sampean saya pidanakan bisa. Ya? Sampean saya pidanakan bisa. Saya siap, kalau saya berjanji, Bapak video, saya siap menerima tantangan. Saya hanya menjalani misi. Misi sampean itu bukan kepada orang Islam. Bukan mengkristenkan orang Islam, bukan. Ya? Umat Islam nggak seperti itu. Orang Islam menyebarkan agama untuk umat Islam. Di dalam Islam dilarang memaksakan agama kita kepada orang lain. Enggak, kami nggak maksa. Nggak maksa, ini salah satunya. Iya, kami cuma tergantung bapaknya. Sama. Mau beli enggak? Saya nggak beli. Ya, kalau nggak beli ya udah, boleh saya lewat aja, nggak apa-apa. Sampean lewat terus, sampean jangan sampai sebarkan ini ke orang Islam yang ada di lingkungan kami. Sampean harus izin sama RT RW. Nggak seenaknya saya sampai menyebarkan agama Kristen di hadapan orang Islam. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Ya, jangan sampai sebarkan. Kasihan sampean nanti diperkarakan sampean. Di sini dekat masjid lagi. Kami juga takmir masjid. Paham maksudnya? Iya. Saya minta maaf atas mungkin kesalahpahaman. Bukan kesalahpahaman, ini kesengajaan. Oke, siap. Kesengajaan. Sampean paling di drop sama teman sampean berapa orang masuk ke wilayah sini. Oh iya. Paham saya itu. Ya, ini sudah saya sebarkan tadi, anak buah sampean itu perempuan tadi. Sudah saya sebarkan ke kalangan masjid, ke warga sekitar. Ini juga saya sebarkan nanti ini. Iya. Ya, udah. Stop untuk menginjilkan orang Islam. Kalau mau dengan orang Kristen sendiri. Ya, jangan dengan orang Islam. Oke? Minta maaf ya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya marah agak marah karena memang ini masalah sensitif. Ini masalah agama. Ya, jangan sampai kita sesama warga Indonesia diadu domba dengan cara-cara seperti ini. Janganlah. Kita sama satu saudara, kita sama-sama NKRI ya. Kita harus jaga itu ya. Kerukunan agama harus tetap kita jaga. Jangan sampai kerukunan ini nanti terpecah belah gara-gara sesuatu yang sebetulnya nggak perlu disampaikan. Oke, boleh tahu bapaknya namanya siapa? Saya Saiku. Iya. Saiku saja. Saiku saja. Ya. Terima kasih sudah Sama-sama. menjelaskan. Masnya siapa? Saya Rizal. Saya di sini bukan untuk melanggar peraturan. Hanya saya menjalani apa yang saya bisa. Jadi kalau pemberitahuannya seperti ini, ya kami akan saya sampaikan supaya saya kasihan sama sampai Mas Rizal ya. Terima kasih ya. Oke, Tuhan berkati. Enggak. Oke. Iya, enggak. Iya. Oke, saya lanjut dulu ya, Pak ya. Silakan. Tapi jangan ke warga Islam ya. Sekali lagi jangan sampai sebarkan ini ke warga orang Islam. Ini sudah saya sebarkan ke warga sekitar kami. Saya minta mereka videokan dan fotokan. Semuanya yang orang-orang seperti sampean itu saya minta divideokan sama warga sekitar. Nanti kita kumpulkan warga sekitar. Ya, saya mohon sampean sudah sebarkan aja ke tempat lain lah, yang sesama agama sampean. Gitu ya. Jangan sampai menyebar ke sesama warga Indonesia.
Silakan dihubungi timnya ya. Makasih Oke, ya. ya, Atas, Ya. Oke. Ya. Mazmur 147 bahwa tidak ada nabi Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Nah, di dalam Al-Quran itu kan ada 25 nabi. 24-nya semuanya dari Bani Israel. Satu-satunya nabi Arab hanya nabi yang masih Supri ikut. Sekarang saya tanya, Mas Supri, berapa istri Nabi? Nah, di dalam Al-Quran, laki-laki hanya boleh poligami 4 orang. 1, 2, 3, 4. Wankihul ayyama minkum matna wa thulatha wa ruba'a. Hanya 4. Tapi Muhammad punya istri 23 orang yang dikawininya. Dari 23 istri, hanya 11 orang yang dapat kamar. Berarti ada 12 istri yang nggak dapat kamar, gantian kamarnya. Nah, karena Nabi Muhammad itu tidak sesuai dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan perintahnya, bahkan Muhammad melanggar sendiri Al-Quran. Saya tinggalkan Islam, Mas. Saya ini kiai. Oh, kalau Al-Quran hafal, nggak usah nanya macam-macam dengan saya. Kiai Manado pasti nggak tahu arti bacaannya, apalagi at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Itu dibaca setiap hari 17 kali. Itu dihafal, tapi tidak ngerti artinya. Ya maaf kalau saya nggak perlu nanya kepada Mas Supri. Pasti nggak tahu. Aduh, paling itu ngertinya. Ini anak buah ini di belakang semua ini Muslim semua. Saya ngomongin kayak Mas Supri itu. Lah sholat 5 waktu siapa kuat Mas Supri, Pak Supri. 7. Nggak bisa Pak Supri sholat. Ini kan sebelah kiri. Nggak sholat duhur masuk neraka 29 tahun. Makanya ngomong ada di bawah. Ini 75A, naik lagi. 77 habis. 7 kan ada mobil merah nih yang banyak orang nih, bawa banyak mobil kali nih. Tapi nggak jauh dari sini lah. Ini apa? Itu dia tuh, Bang. Itu anaknya. Aduh, Dodoe. Oh, Dodoe. Gara-gara ngomong dengan Pak Nah, ini Supri dia. ini sih. Ini dia. Terima kasih ya. Iya. Maaf. Intinya begini, saya ajak kamu masuk Kristen. Pak Supri itu buka dong. Sentral Lock. Ini yang Kan ini nggak haji masuk. semua ini. Kalau masuk Islam masuk neraka. itu aja nggak pakai kudungan ibu ya. Ini masih tuh ini aja nih katanya. 3 kali naik haji nih Mas Supri. Ini tuh ini seperti Itu artis dari Arab, turunan Nabi. Masuk Kristen gara-gara saya pengaruhin. Adiknya juga masuk Kristen. Kamu, saya bilang, nggak mungkin kamu jadi orang Islam yang benar, Dewi. Nggak mungkin. Sholat 5 waktu siapa kuat? Nggak usah lah, lu jangan ngomong dengan saya. Adiknya artis juga. Masuk Kristen. Tuh. Itu turunan Nabi tuh. Al-Laidrus. Al-Atas. Turunan. Saya borong habis. Ya nggak bisa lah Mas Supri. Masuk surga katanya. Aduh, saya nggak kuat ikut Islam yang enggak. Kemarin malam ada perempuan saya ajak kayak begini.
nggak mau masuk Islam. Kamu jangan macam-macam, masuk Kristen aja sebelum itu. Masuk Kristen. Tapi salaman dulu kita, salaman dulu. Awas kalau kamu nggak ikut Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya salah satu asnaf yang mesti dibantu dan mesti kita tolong adalah mu'allaf, atau orang yang hendak kita lunakkan hatinya. Mu'allaf kerap kali dalam prakteknya mendapati persekusi dari keluarganya. Mereka kerap kali diusir dari rumahnya. Mereka kerap kali mendapatkan kondisi yang sangat sulit. Oleh karena itu, seyogianya di sebuah tempat atau sebuah wilayah itu harus ada tempat untuk mereka bisa bernaung, untuk bisa mereka menimba ilmu, untuk mereka bisa tinggal sementara sampai kondisi mereka betul-betul baik. Yayasan Bina Mandiri dan Pemberdayaan Umat Al-Muhtadin ini adalah yayasan yang meskipun baru tapi punya cita-cita yang mulia. Mereka ingin melindungi, menjaga para mu'allaf ini. Apatah lagi yayasan ini didirikan juga oleh seorang mu'allaf. Insya Allah mereka punya niat yang mulia dalam waktu dekat ini untuk membangun sebuah RSM, atau kepanjangannya adalah Rumah Singgah Mu'allaf. Rumah Singgah Mu'allaf yang mungkin kita kurang familiar mendengarkannya karena masih kurang. Inilah yang mereka cita-citakan. Ada rumah singgah di mana mereka mu'allaf itu yang seperti saya katakan di awal tadi bisa menjadi rumah kedua mereka atau bahkan rumah utama mereka dalam menjalankan atau mengukuhkan akidah-akidah mereka. Saya minta kepada antum semua untuk ikut membantu. Berapapun nilainya, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku sekalian yang tergerak hatinya, yang sudi membantu. Kalaupun misalnya tidak dapat membantu secara harta, Anda bisa bantu sebarkan pesan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dalam kehidupan antum, dalam rezeki antum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.